Shalom saudara, selamat pagi. Oh masih pagi. Oke, hari ini kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar, oke? Belajar dari Ibrani saudara ya. Dulu kita sudah belajar, ini suara kenapa terlalu? Oke. Oke, saudara hari ini judul khotbahnya yaitu para pelari. Kita semua harus saling membantu. Setuju? Yang lari sendiri-sendiri ya, oke? Nah, saya mau khotbah hari ini dari Ibrani yang pasal 12. Dulu kita sudah bicara dari 1 sampai 13. Ini kali kita mau bicara 14 sampai 17. Tetapi saya mau kasih ingat dulu saudara ya, yang sebelumnya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami ada di sini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Dan mau mendengarkan firman-Mu, ini adalah satu anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih, ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami tahu ini semua adalah Engkau sendiri Tuhan, Roh-Mu sendiri yang membimbing kami sampai di sini. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, saya mau ingatkan dulu, kita lihat kembali ya, ayat 12, Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya kan, saya baca biar saudara ingat kembali. Karena kita, dengar, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara perhatikan kata kita. Penulis ini, saudara kita tidak tahu penulisnya siapa. Ya saya kira-kira saya pikir barangkali Paulus, tapi tidak apa-apa, tidak tertulis, para teolog juga tidak berani merubah-rubah. Tapi supaya kita tahu bahwa dia katakan bahwa kita berarti yang menulis ini, penulis ini juga bersama-sama dengan kita. Ada di dalam gelanggang pertandingan, yes? Jadi kita semua, oke? Jadi bukan saya juga berkhotbah ya, saya katakan kita semua ini ada di dalam gelanggang pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Nah saudara tahu kalau pertandingan di dunia, saya ini sudah ikut lari pertandingan dunia. Itu kita tidak peduli teman-teman kita. Ya teman kayak musuh kayak apa kayak begitu, kita mau lari. Ya kita yang mau menang, kita mau sampai garis akhir itu kita tidak peduli siapa-siapapun. Tetapi puji Tuhan ya, dalam pertandingan iman firman Tuhan. Ya penulis ini mengajar kepada kita supaya kita sama-sama berlari. Karena pertandingan ini adalah diwajibkan bagi kita semua, saudara dan saya. Jadi berarti tidak ada yang duduk diam. Yes? Ya. Saudara, ada yang diam-diam ya mesti bertobat. Nah, terus saya mau lihat lagi, kita harus saling menolong. Saya mau baca lagi Ibrani 12, pasal 12 ayat 12-13. Oke. Nah, sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Oke. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpeleset tetapi menjadi sembuh. Berarti kita saling menolong, saudara. Oke. Jangan lihat yang lemah kita di dalam pertandingan, di dalam perlombaan itu ada pengikut semua, kita semua ada yang lemah, oke? Ada yang lebih kuat. Yang lebih kuat jangan sombong, oke? Terus biarkan yang lemah kalah. Dia ajar supaya kita itu saling membantu satu dengan yang lain. Saya tidak taruh situ, tapi saya ketemu lagi Roma pasal 15. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, ini Paulus yang tulis. Nah, kita yang kuat wajib, saudara, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Oke. Jadi saya baca Roma ini ditulis sama Paulus toh. Ya, tulisannya itu
pengajarannya, ajarannya atau tegurannya itu hampir sama seperti Ibrani. Jadi saudara, oke? Jadi wajib ya. Jadi kita semua ini saudara yang ada semua di sini, kita wajib, oke? Untuk menolong satu dengan yang lain. Kita wajib memperhatikan yang lemah. Ya, kadang-kadang kita kurang peduli ya, pertumbuhan iman daripada teman-teman kita di gereja. Kita sering itu bisa tolong orang, kalau orang susah kita datang hibur, oke? Orang ada kekurangan kita kasih, ya. Secara fisik kita perhatikan sekali, ya kan? Kan bisa kelihatan, ya. Tetapi cara rohani kita kurang peduli. Kita mau tegur mungkin kita takut. Tetapi sebenarnya kita punya tugas, betul enggak? Jadi kalau kita lihat orang teman-teman yang mungkin lagi ya salah jalan, ya sudah capek, rasa lemah, mau give up gitu ya, menyerah. Saudara, kita harus kasih itu semangat mereka, menolong mereka. Bukan bilang doa saja saudara, ya doa tentu semua juga doa. Ya. Tetapi harus nyata kita bawa mereka. Jadi mereka itu merasa kita itu ada perhatian. Ya. Jadi kita bukan cari ya kesenangan sendiri aja ya. Tapi marilah kita sama-sama. Yesus sendiri juga di ayat yang berikut 13 dikatakan Yesus ayat 3, Yesus sendiri tidak mencari kesenangan sendiri. Ya. Dia rela mati buat kita semua. Ya. Kita ini belum sampai rela mati. Tapi ya maksudnya kita mesti perhatikan satu dengan yang lain. Nah, jadi sekarang kita mau bicarakan tentang Ibrani yang 12 ayat 14 sampai 17. Ini yang menjadi ya pokok doa khotbah saya. Nah, kita baca dulu nanti baru kita lihat satu persatu. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sedih sekali saudara, ya, kalau kita sama seperti Esau. Jadi kita mau lihat sekarang, ya ada 4 hal saya lihat di sini yang penulis mau mengajar kepada kita atau menegur kita atau menghimbau kita. Pokoknya ada 4 hal dari ayat yang kedua, pasal 12 ayat yang 14a. Dia bilang begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, berusahalah. Jadi hidup damai dengan semua orang ini tidak gampang. Ya, dia bilang semua orang, kita tidak tahu orang baik, orang jahat. Pokoknya semua orang. Ya, yang di dalam gereja mungkin di sekeliling kita, mungkin ya di tetangga atau di mana saja. Ya, kita harus berusaha supaya hidup damai, saudara. Ya, jadi makanya tidak gampang, saudara. Biasanya ya tidak pedulilah, kita enak-enak saja di rumah. Saya enak-enak aja hidup saya tidak peduli yang lain-lain. Ya, tidak perlu damai. Nah, kalau bilang hidup damai itu, saudara, berarti kita itu tidak ada konflik. Ya, hidup damai itu berarti kita itu bersatu hati, ya bukan bilang seragam, pokoknya sependapat lah, ya berusaha supaya biar pendapatnya tidak sama juga, kita tidak sampai cekcok, ya kita tidak sampai menyakiti orang atau apa begitu ya. Jadi pokoknya kalau damai berarti kita damai itu berarti ada di dalam, kayak kita Yesus Tuhan pendamai. Jadi kalau kita punya Yesus di dalam kita, berarti kita juga bisa ada damai. Ya? Kalau kita tidak damai dengan semua orang, bagaimana? Saudara, ada lain tidak peduli, ya kan? Ya kadang-kadang juga pura-pura aja. Ya, kalau di gereja ya begitu. Halo, shalom, apa kabar? Halo, cium, ya. Tetapi sebenarnya tidak ada damai. Nah, saudara mau perhatikan nanti kalau di luar, mungkin saudara ketemu perorangan satu-satu orang, saudara tidak mau tegur,
try to berusaha menghindari, ya. Nah itu berarti ada damai kita, ya. Kalau kita damai itu yang semua orang itu kita bebas rasa, ya, rasa pokoknya enak lah begitu, saudara. Jadi kita mesti berusaha hidup damai, saudara, oke? Karena firman Tuhan bilang berbahagialah. Oh, Matius, saya bilang Matius pasal yang kelima ayat 9, saudara. Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dia bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, kalau orang dah datang berusaha, itu kita yang berusaha, dia bilang berusaha supaya damai. Jadi kita tidak tunggu orang yang datang, ya kan? Kita yang cari orang itu, ya, betul enggak? Jadi kita yang bawa damai di mana. Jangan sampai kita itu kadang-kadang seperti begini. Ada perkumpulan di mana-mana orang lagi berkumpul situ. Kita datang itu mestinya orang itu senang kalau kita datang itu bawa damai. Tapi kadang-kadang kita ini datang bikin orang itu jadi si Yasmin datang lagi begitu. Jadi tidak enak, saudara, ya kan? Jadi pikir kita mau datang bikin kacau atau datang bikin suasana jadi tidak enak. Ya, jadi janganlah begitu, saudara. Marilah kita berusaha saudara, ya. Jangan lupa, jadi itu dari kita, bukan dari orang lain. Mau damai itu mesti dari kita, ya. Oke. Dan Roma pasal 12 ayat 18 katakan ini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Jadi bergantung pada kita, yes. Semuanya kalau bergantung kepada kita, kita yang mesti usahakan hidup damai. Ya. Jadi firman Tuhan bilang kalau kita mestinya, dia bilang lebih mudah apa, pokoknya kalau kita itu kita yang mesti tegur orang duluan, ya kan? Salamin orang, ya kan? Tidak usah tunggu gitu loh. Nah, satu ada ayat lagi begini, ada di 16 mungkin ada. Di situ dia bilang begini, Amsal 16 ayat 7 dia bilang, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, kalau kita hidup benar dengan Tuhan, ya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan mendamaikan kita dengan orang-orang yang musuh-musuh kita, ya. Kita tidak ada musuh, tidak boleh, tetapi orang-orang mungkin ada yang musuh kita. Tidak apa-apa, tapi nanti Tuhan yang bikin baik, ya. Mereka datang bikin baik kepada kita. Banyak itu terbukti, Om John paling perhatikan itu. Karena kalau orang-orang mungkin marah saya atau apa begitu, ya. Nanti diam aja, ya kan, kita baik saja. Nanti lama-lama mereka yang cari kita lagi kembali. Ada kebutuhan lah, ada apalah begitu. Ya, jadi menyenangkan itu Tuhan yang bawa, ya. Jadi kita, yang penting kita tidak musuh, ya, saudara. Oke. Nah, Ibrani yang pasal yang bagian B. Oke, Ibrani 12 ayat 14b. Oke, diteruskan di situ. Tadi dia bilang hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke. Kejar kekudusan, saudara. Jadi kita yang mesti kejar, betul? Disuruh kejar, ya. Kita nggak bisa duduk diam-diam terus jadi kudus. Kita yang mesti kejar, ya. Kita yang berusaha. Kita mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup kudus itu berarti hidup yang kita orang-orang yang sudah dikeluar dari dunia, oke? Datang hidup dalam kerajaan Tuhan. Ya, hidup kita yang lama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sudah menanggung dosa kita dan Dia sudah menebus semua. Dia akan memberi kita keselamatan, menyucikan kita, membenarkan kita. Jadi kita mesti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, hidup sesuai peraturan kerajaan Allah. Oke. Jangan kita sudah orang-orang keluar dari dunia, tetapi hidup masih sama dengan orang dunia. Masih banyak, ya kan? Harus kita orang Kristen, nanti di gereja hidup baik-baik, tapi nanti sudah keluar di luar, hidup seperti dunia. Ya, kita mesti jaga itu kekudusan. Maksudnya ya kita mesti hidup apa? Seturut dengan firman Tuhan, oke? Tidak melanggar firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, jangan semau-mau kita saja, itu namanya. Ya, karena kita sudah angkat dari dunia, ya masuk dalam kerajaan. Jadi hidup kita sudah mesti sesuai dengan peraturan kerajaan, yaitu firman Tuhan. Oke, jadi supaya apa?
Karena kalau tidak, kita tidak bisa lihat Tuhan. Dia bilang, firman Tuhan bilang begitu, oke? Mana dia bilang? Oh ini ada dia bilang. Saya lihat dari ketemu 1 Petrus pasal 1 ayat 15, 16 dia bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius pasal 5 ayat 8 Yesus khotbah, di bukit dia katakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, sama juga dan kudus hidupnya, karena mereka akan melihat Allah. Ya betul toh, tadi firman bilang kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak mungkin bisa lihat Tuhan karena Tuhan kudus adanya. Ya. Jadi saya senang karena penulis ini sungguh-sungguh seperti mengajar kita atau menghimbau kita supaya benar, hidup benar. Kita yang sudah diselamatkan itu sudah hidup benar di dalam Tuhan. Terus yang ketiga, Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah. Perhatikan saudara, jaga itu tadi itu dia bilang berusahalah, kejarlah, sekarang jagalah dia bilang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jaga diri kita jaga juga teman-teman kita saling, saling menjaga satu dengan yang lain di dalam pertandingan. Kita ini semua anggota tubuh Yesus, kita ini semua semua itu satu sebenarnya, betul enggak? Kalau satu sakit mestinya yang lain satu sakit. Kalau yang satu lemah kita mesti tolong. Yang satu senang kita juga senang, betul enggak? Kalau jari saudara kena potong, hati saudara kan sedih. Saudara mesti tangan ambil membalut-balut, betul? Begitulah kita hidup. Oke, demikian. Jadi kadang-kadang kita dia bilang, kadang-kadang orang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang sudah datang ke gereja, saudara. Tetapi saudara jangan mesti perhatikan, ya jaga. Karena ada sesuatu yang bikin mereka lemah sampai mereka keluar dari kasih karunia Tuhan, Ada yang masih tetap ada di gereja tapi mereka hidup dengan penuh kepahitan, ya. Karena mungkin ada teman yang menyakiti mereka, ya, dengan tidak sengaja atau sengaja. Mungkin ada yang menghina mereka, pokoknya ada rasa tersinggung, ada yang merasa kurang dihargai, kurang dianggap, kurang dipeduli, ya kan? Atau segala macam lah. Jadi ada di gereja itu di sini, tetapi ada kekecewaan di dalam, ya. Sampai mereka itu, saudara kalau ada kekecewaan, ada ya sakit hati atau apa begitu, saudara itu sudah jauh dari Tuhan sebenarnya, sudah keluar dari kasih karunia Tuhan. Jadi kita mesti perhatikan. Nah, kalau mereka ada lagi saudara, mereka bisa sampai keluar dari gereja. Saudara mungkin pernah tahu, toh? Jangan sampai itu terjadi dengan kita. Ya, kita ini sudah satu tubuh Kristus ini, ya. Ya, jadi kita mesti perhatikan satu dengan yang lain, saudara. Karena apa, saudara? Firman Tuhan katakan, kalau umpama mereka itu sudah keluar dari kasih karunia Tuhan, itu mereka itu sudah kepahitan, ya. Dan saudara, kalau mereka sudah sakit hati, mereka sudah kepahitan, saudara, itu dia bilang akan apa tuh? Menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Dan saudara percaya enggak? Kalau kita ini umpama sakit hati, hati sakit ini, apa yang kita ngomong keluar dari mulut kita atau tindakan kita itu manis atau pahit? Pahit. Kalau ada pahit di dalam, ya kan? Nah, ini akar kepahit ini, saudara, dia bilang itu menjalar, saudara. Saudara, kalau ada pohon satu akar pahit, dia bisa menjalar merusak tanaman yang lain. Dan pohon yang pahit itu akar kita tidak lihat, tapi dia menjalar, saudara, Nah juga begitu dengan hati kita, ya. Ada pahit di dalam hati, kita nggak bisa lihat, tetapi itu menjalar, merusak itu suasana di dalam gereja atau persekutuan. Setuju? Ya, karena keluar begitu, saudara, dia bilang.
Nah, Yakobus pasal 3 ayat 16 dia bilang begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan Tuhan bilang, saya senang, mungkin saya kasih ayat-ayat banyak-banyak saudara, tapi saudara ingat pas 2 minggu yang lalu, bilang, justru ayat-ayat firman Tuhan ini yang menolong kita saudara. Kalau saudara tidak pegang, tidak pernah tahu ini ayat-ayat firman Tuhan, nanti ada serangan-serangan, ada tekanan, ada ya ancaman apa saja ya, saudara bisa down, bisa jadi lemah. Tetapi Pak Sam bilang kan dia juga sering dapat begitu, tapi firman Tuhan kasih kuat. Ya. Kalau orang bilang orang maki-maki saudara, ya orang jengkel dengan saudara, saudara jadi kesal, hati mau kesal, saudara ingat, oh harus mengasihi. Musuh pun harus mengasihi, kita mesti mengasihi. Terus kita ingat lagi, oh harus mengampuni. Firman Tuhan bilang harus mengampuni. Begitu. Jadi firman Tuhan ini saudara perlu, saudara maafkan saya. Jangan kita dengar ya khotbah-khotbah ya kan, tapi nanti lupa itu ayat-ayat ya. Cuma dengar cerita aja. Tapi ayat-ayat ini yang justru kita mesti ingat, kita mesti pegang. Makanya saya sudah suka catat ya. Kalau saudara catat itu lebih masuk, meresap, betul nggak? Jadi mesti pegang benar-benar itu ayat. Jangan jadi orang Kristen yang cuma pergi gereja dengan khotbah habis pulang sudah tidak mau tahu apa-apa, ya kan? Mesti renungkan, saudara. Saudara, walaupun saudara tidak perlu baca 1, 2, 3 pasal, ya kan? Kalau saudara ada waktu itu oke. Tapi saudara kalau sudah pernah baca, sudah pernah tahu, saudara bisa lihat kembali. Ya ada keadaan apa begitu, saudara teringat firman. Saudara bisa buka lihat firman Tuhan. Betul apa tidak? Setuju apa tidak? Nah jadi saudara setuju kalau kita harus memperhatikan. Tapi kita jarang memperhatikan, betul? Kita jarang bisa menegur, saling menegur. Padahal firman Tuhan juga bilang, jangan kita jauh dari ibadah-ibadah, persembahan ibadah-ibadah. Menjelang hari-hari Kristus mendekat, ya, supaya kita bisa saling menegur, ya, saling menasihati. Perlu jemaat Tuhan, kita perlu saling menegur, saling menasihati. Jadi kalau saya juga ada saudara lihat ada salah apa, jangan sungkan, jangan takut. Saudara mesti memberanikan diri, ya kan berdoa sama Tuhan dan harus mesti tegur. Itu saya, Ibu Judith tahu. Saya tentunya tidak tegur di depan sini ya menyindir saudara atau apa tidak maksud, tetapi ini kebenaran saudara, oke? Banyak orang yang sudah hidup terlepas dari kasih karunia. Nah saudara kalau terlepas dari kasih karunia, ya berarti kita sudah tidak ada di dalam Tuhan. Kita tidak ada lagi ya kan. Ya, saudara mau bilang saudara berdoa atau saudara ada bersekutu dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Tapi kalau saudara ada simpan kepahitan, saudara tidak kasih keluar, ya bereskan, saudara tidak mungkin bisa. Impossible, ya. Jadi berusaha saudara supaya kita hidup benar-benar lah, ya saling memperhatikan. Tentu saya nggak bisa lihat semua, tetapi ada yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya kita nggak bisa datang ke semua orang, lu mesti begini, lu nggak boleh begitu ya tentu. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah tunjukkan kepada kita berdoa, Tuhan kasih kita waktu, kasih kita kesempatan untuk kita bicara. Yang penting kita bicara. Ya, suami istri, keluarga, orang tua, anak, semua harus saling mengencourage, ya, supaya hidup menyenangkan Tuhan, supaya tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima, ya, terima dengan cuma-cuma, tetapi sudah tahu kan harganya mahal, saudara, oke, jadi jangan sia-siakan itu, saudara, oke. Nah, sudah sampai di mana kita, oke, jadi sudah tahu jangan akar pahit bisa jadi akar pahit. Nah, Matius pasal yang ke-12 ayat 34 dikatakan begini. Hai keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya kan tadi saya katakan. Pokoknya apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Saudara kalau ada sakit hati, saudara mau tutup sampai bagaimanapun, kadang itu kepahitan bisa keluar dengan sendirinya, saudara. Jadi, oke, kita teruskan Ibrani pasal yang nomor 4 ini ya, peringatan. Ibrani pasal ke-12 ayat 16 sampai 7 dan 17. Dia bilang begini,
Janganlah, oke? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Ya, mungkin teguran ini mungkin kita pikir agak keras ya. Tetapi perlu kan. Ya firman Tuhan perlu. Makanya ada di sini. Saudara, siapa yang tulis ini Ibrani, surat Ibrani, kita nggak perlu pusing tahu. Tetap kita tahu yang menulis firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ilham dari Tuhan sendiri. Perintah dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan yang tulis. Jadi kita mau taat ke Tuhan, menyenangkan Tuhan, kita harus percaya dan kita harus hidup berpegang pada firman Tuhan ini. Oke. Jadi jangan seperti Esau, saudara. Ya. Hidup cabul. Saudara tahu kita usah terang bicara hidup cabul ya. Hidup yang tidak benar ya. Yang di luar peraturan firman Tuhan. Oke. Ya. Jadi kita mesti hati-hati dengan hidup nafsu seperti Esau. Kadang-kadang kita kan begitu saudara. Kesenangan dunia. Kenikmatan dunia. Kita coba pergi sekali. Okay. Kita dalam Tuhan. Ya. Tapi coba saudara pergi. Coba. Saudara, kadang-kadang itu tarikan dunia itu kuat sekali, saudara. Saudara pergi main judi coba sekali, pergi namanya roulette atau apa di kasino, coba pergi. Sekali saudara pergi, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tangkap, saudara menang, wah senang, pasti pergi lagi. Berapa banyak orang yang cinta Tuhan, tetapi kepingin itu main judi, kepingin itu uang, ya. Yang itu uang juga mati tidak dibawa, oke? Sama juga, tidak beda sama kayak Esau. Ya. Pergi pokoknya kesenangan-kesenangan yang tidak memuliakan Tuhan lah. Karena hidup ini kita ini harusnya memuliakan Tuhan. Harusnya setiap langkah kita, kehidupan, perbuatan kita menyenangkan Tuhan. Tiap hari pikiran kita pusatkan hanya pada Tuhan, saudara. Anti nih. Makanya pagi yang sudah khotbah bilang kan, kita bisa berdoa, bisa omong sama Tuhan. Tidak perlu mesti tutup mata 1-2 jam atau 5 kali tutup mata berapa jam. Nah, setiap saat saudara bikin apa? Setiap saat kita bicara, kita bisa berdoa dengan Tuhan. Ya, jadi pokoknya ada godaan apa, ada gangguan apa itu, saudara cepat datang ke Tuhan. Ya. Saudara sudah salah jalan atau apa gitu, ya cepat datang ke Tuhan. Karena saudara bisa ketagihan saudara. Ya kan. Orang-orang ya kan bilang, kalau bilang laki-laki ada cewek lain di mana, ada istri, ada cewek lagi, ya saudara mau lepas susah, ya. Ya mungkin perempuan juga ada suami juga ada cowok lagi ya. Jadi kita tidak persalahkan suami istri, tapi itu godaan tarikan saudara. Saudara pergi senang-senang, pergi dansa-dansi, minum mabuk atau apa, itu nikmatnya cuma sementara saudara, ya berapa jam, ya. Sudah itu saudara, tidak ada kenikmatan, betul enggak? Tetapi semua itu bisa bikin saudara hilang keselamatan. Seperti Esau. Yes? Jangan pikir begini, oh kan saya masih muda. Ya kan, masih perlulah main-main sedikit di dunia, ikut-ikutan. Ya, yang pokoknya saya bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, saudara tahu, ya kan, yang mana. Kalau saya omong lagi, saudara bilang, oh jadi judi itu tidak boleh. Ya, judi tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan punya uang titip sama kita. Ya, kenapa kita tidak pakai untuk memuliakan Dia? Kenapa kita mesti pakai untuk mencari tambah kaya lagi supaya apa? Ya, karena kita serakah. Ya, orang bilang, kenapa isap rokok tidak boleh? Isap rokok tidak boleh. Tidak ada di firman kan? Iya, tidak ada di firman. Tapi Tuhan bilang, tubuh ini adalah apa? Pak Gideon sudah bilang, ya, Ka'bah Allah. Oke, tempat bait suci. Kenapa kita mesti merusak? Saudara saya laki-laki 2, 1 koko, 1 adik, saudara saya, 1 koko. 2-2 meninggal karena emfisema, karena isap rokok terlalu banyak.
Kalau kita dulu kita belum tahu isap rokok, saya juga sudah bilang, saya juga dulu isap rokok karena belum dalam Tuhan. Tapi kalau sudah dalam Tuhan, terima kemurahan Tuhan, terima anugerah yang luar biasa, ya, sudah sadar kematian Yesus, ya buat saya lepas semua. Ya, tidak ada rokok, tidak ada dansa, oke, tidak ada macam-macam, tidak ada judi, tidak ada begitu. Cuma mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, itu saja. Jadi semua itu bukan bilang ini. Pokoknya apa aja saudara mau bikin itu saudara menyenangkan Tuhan. Ya. Saudara mau pergi olahraga, saudara ada orang bilang apa pocok-pocok kayak joget kayak apa itu cuma olahraga, ya itu terserah. Ketulusan hati ya dengan Tuhan. Oke, baik jaga kesehatan. Tetapi untuk senang-senang buat apa? Di gereja juga saudara bisa goyang-goyang. Saya bisa goyang, sering goyang, ya kan? Semua pokoknya semua apa yang saudara. Saudara kalau kita tidak apa tuh kasih contoh teman-teman kita yang lain, ya kita bicara firman Tuhan, hidup kudus, oke? Tapi kita berbuatnya lain, bagaimana? Ya jadi bisa-bisa kita karena cinta duit, oke? Bikin main judi, ya. Tapi akhirnya kita seperti mau bertobat tidak bisa, saudara. Saya tadi cerita adik suami saya yang terakhir, laki-laki 5 ini yang terakhir meninggal tadi malam. Oke, orang meninggal kita nggak tahu kapan. Ya, ada teman lagi saya cerita juga di cerita saya hari Jumat dia pergi kubur. Ada orang yang dia kenal walaupun tidak berteman, tapi dia bilang dia baru ketemu 1 bulan yang lalu. Oke, tahu-tahu aja dengar meninggal. Saudara. Meninggal bisa aja mendadak meninggal, betul enggak? Saudara enggak perlu mesti sakit di ranjang, saudara meninggal mendadak. Seperti Pak John, suami saya. Hari Minggu, hari Sabtu masih pesta apa gereja ulang tahun gereja. Ya kita ikut merayakan. Hari Minggu juga ada orang menikah. Ada gereja sore-sore lagi ulang tahun kita datang lagi. Pulang jam 9. Besok pagi jam 7 dah keluar kamar mandi. Saya pergi gedor-gedor sudah nggak ada, dia sudah di bawah tanah. Ya, mana tahu saudara. Nah, jadi seperti itu, tidak ada kesempatan ya saudara. Kita nanti mau bertobat pun saudara bisa-bisa tidak ada kesempatan. Jadi selama hidup itu jangan tunggu nanti saya sudah agak tua atau nanti kapan begitu baru mau baik dengan ya hidup baik itu buat Tuhan. Jangan. Tidak ada kesempatan nanti saudara, bisa tidak ada kesempatan. Jadi mulai sekarang pokoknya hidup yang benar, oke? Jangan serakah, jangan ada hawa nafsu seperti Esau saudara, oke? Jadi nanti saudara, oke. Jadi, oke. Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi hidup itu berjaga-jaga, saudara ya. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara boleh senang, boleh senang-senang. Saudara boleh pergi holiday, saudara boleh pergi mana, ya kan? Tapi maksudnya ya, jagalah, jangan sampai kita ya kedagingan kita itu yang buat kita seperti Esau. Ya, sampai nanti besok-besok ya tahu-tahu saja kita. Ini saya cerita mungkin kurang bagus saudara, tapi ada ini sudah 60 tahun lalu di Kupang ada seorang laki-laki, seorang pria meninggal saudara, sudah tua, oke, punya toko, punya istri, punya anak, tapi dia meninggal kedapatannya di rumah pelacur. Nah, ada toh, bisa kejadian toh. Bisa kejadian orang meninggal di kasino, bisa kejadian orang meninggal di mana ya di tempat yang tidak, ya kan, yang tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Ini cuma contoh saja saudara, tapi jaga baik-baik ini hidup sebab bisa saudara, oke? Bisa kejadian begitu saudara. Jangan pikir oh saya hebat, saya kuat. Firman Tuhan bilang jangan pikir kita kuat karena kita satu waktu bisa tergelincir, jatuh juga. Jadi kalau saudara lihat orang-orang lain, ya, yang penting kita tegur, ya, biar famili kita, saudara kita, anak kita, cucu kita. Saya itu ngomong saudara, walaupun cucu tidak ada hak besar karena dia punya mama yang punya hak sama papanya kan,
Tapi saya tidak bisa tahan, saya mesti ngomong. Kasih ingat mereka semua, hidup ini harus begini. Kalau kamu mau menikah, saya janji keras-keras. Cari teman yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bukan cinta kamu. Oke? Cinta Tuhan. Kalau itu kamu sudah akan dicintai oleh dia. Dan hidup itu akan lebih enak. Bukan bilang tidak ada problem. Semua itu soal isi Kristen ada problem. Toh. Tapi caranya kita menyelesaikan persoalan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu untungnya kita di situ, saudara. Kita semua ada problem sama, saudara. Tidak ada beda-beda, saudara. Oke? Tetapi kita bisa menerima kejadian-kejadian itu, menghadapi problem-problem itu dengan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan sampai, saudara ya, kita keluar dari anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Oke? Wahyu, saya ketemu pagi-pagi saya ketemu. Wahyu pasal 3 ayat 11 dia bilang begini. Aku datang segera. Maka kata Tuhan Yesus, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Okay, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Okay? Kita keselamatan kita terima. Kita nanti datang ketemu Tuhan di surga. Kita akan menerima mahkota. Okay? Mahkota kehidupan. Kita tidak perlu bilang puji-pujian. Kalau sini orang mau mahkota raja ke, mahkota yang oke, tapi enggak. Kehidupan. Okay. Tapi saudara nanti sudah sampai di sana. Dan saudara baca firman Tuhan, rasul-rasul semua itu juga. Dia di sana ketemu Tuhan. Tiap hari menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan mahkotanya ditanggalkan, taruh di bawah. Kita tidak perlu sebenarnya. Ya. Tapi maksud firman Tuhan, jaga keselamatan yang sudah saudara peroleh. Ya, jangan hilang. Okay. Nah, keselamatan itu cuma-cuma. Okay. Tetapi harganya mahal. Yaitu bukan dengan emas dan perak. Okay? Tetapi dengan darah Kristus sendiri. Jadi kita harus perhatikan saudara. Sampai di sini nanti kita lihat lagi lain kali Tuhan mau tegur kita apa. Ya nanti kita bicarakan. Saya harap saja kali yang lalu kan saya bicarakan 3 bulan yang lalu. Agustus. Saya bicarakan tentang apa. Kita harus kita harus apa Pak? Hang on. Ingat dulu. Kita Jasmine khotbah ada yang ingat. Bagaimana sih? Oh, kalau kita harus mengasihi semua orang. Ya. Dan kalau kita mengasihi, berarti kita harus menegur. Nah ini juga sama. Itu kita harus mengasihi dan kita harus tegur. Nah, tegur. Orang tidak berani tegur kesalahan. Dan saya sudah kasih contoh itu upil, tahu saudara ingat, masih ingat. Nah kalau bilang upil masih ingat. Kalau lihat teman ada upil besar di situ masa tidak kasih tahu. Ya suami atau istri masa hamba Tuhan naik di atas mimbar begini terus ada upil saudara, diam aja biar aja diketawain orang. Jangan dong, ya datang dong permisi, bisik, kasih tahu. Makanya saya bilang kalau saya ada salah apa juga saudara jangan karena bilang saya khotbah, ya jadi saya sudah hebat. Enggak. Saya juga belajar, kita sama-sama masih bergandengan tangan ini. Berlari sama saya, bertanding sama. Saudara mesti menolong saya juga, saya menolong saudara semua juga. Kita saling menolong. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan. Memang ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Tapi yang kuat, tolong yang lemah. Yang tidak ada upil, tegur yang ada upil. Nah, saya kira cukup begitu aja Tuhan memberkati saudara. Lain kali kita sambung lagi, mari kita berdoa. Saya tidak minta lagu sama itu. Saudara mau main, saudara main. Mau menyanyi apa? Ada mau menyanyi apa? Menyanyi. Kalau tidak saya doa dulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan siang hari ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan selalu menegur kami. Supaya kami hidup benar di dalam Engkau. Supaya kami tidak sia-siakan kasih anugerah Tuhan. Kami tidak sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Yang kali ajar kepada kami. Tuhan ampuni kami kalau dalam hidup kami kurang memperhatikan satu dengan yang lain. Kami suka mau menang sendiri Tuhan. Seperti pertandingan di dunia. Tetapi Tuhan hari ini kita belajar.
kita, pertandingan kita di dalam Engkau ini Tuhan adalah pertandingan iman yang kita mau sama-sama Tuhan, sama-sama menang, sama-sama sampai pada garis akhir, sama-sama sampai ke surga bersama Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, tolong kepada setiap kami supaya Tuhan nyerahkan hati kami, berikan kemampuan dan juga Tuhan tolong ubahkan hidup kami bisa jadi contoh yang baik buat saudara-saudara kami. Bagaimana yang Pak Gideon juga katakan Tuhan bahwa kita mesti berani kasih tahu kepada orang-orang, contohilah hidupku sebagaimana aku mencontohi Kristus. Tuhan tolong kami Tuhan, kami masalahkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kami minta pertolongan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berikan segala puji, hormat dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan